stabil ya, sampai sampai dapat B apalagi dapat C ya, teman-teman penilaiannya apapun itu akan menempel terus di transkrip kalian ya, ketika KHS atau kartu registrasinya itu keluar setiap semester. Saya kira ini jadi perhatian karena nanti kalau misalkan kalian sampai nilainya C, berarti kan mau tidak mau kalian bisa mengulang atau eksekusi. Nah ini yang saya dari bawah ya. Ranking itu tidak akan mungkin kalian mendapatkan nilai A, yang maksimal itu A B. Nilai A sempurna itu hanya didapatkan kalau kalian bisa memenuhi komponen nilai yang sudah saya berikan. Ya karena pilihannya memang bicara itu maksimal adalah A B. Ya dulu waktu nilai ada komponen L itu malah tidak bisa A B, maksimal nilainya adalah B. Ya jadi manfaatkan ya, kemudahan yang ada di perkuliahan ya, sudah dikerjakan, saya kuat pekerjaan saya setiap materi akan diposting di setiap pertemuan ya melalui Google Drive dan ada di kita. Jika kalian tidak ulang untuk video rekaman dari lecture ini kita seperti itu. Nah untuk pelajaran-pelajaran pembelajaran di satu semester kita akan membahas 14 chapter di sini. Ya. Jadi yang pertama nanti kita akan bahas ruang lingkup paradigma pengelolaan dan juga peluang dalam digital. Kemudian yang kedua adalah perilaku belajar. Ini masyarakat di Indonesia di dalam digital. Kemudian ketiga ini adalah strategi pemasaran di dalam digital. Kemudian yang keempat ini adalah aspek sumber daya manusia dalam digital. Kemudian yang kelima adalah aspek manajemen keuangan. Dan ini intinya dari mata kuliah ini itu mahasiswa diajarkan kalau saya misalkan nanti bekerja di perusahaan besar bagaimana, kalau saya menjadi pengusaha retail, kira-kira strategi apa yang harus saya lakukan. Kemudian ada yang keenam ini adalah pemilihan lokasi ya. Bisnis retail di dalam area perdagangan. Kemudian yang ketujuh adalah sistem informasi dan jaringan manajemen pekerjaan. Ini sampai C ya. Lanjutan dari manajemen operasi yang sudah kalian dapatkan di semester sebelumnya. Kemudian ada membangun manajemen relasional dan digital, perencanaan dan pengelolaan barang dagang atau merchandise. Ya. Kemudian yang 10 sistem pembelian merchandise atau barang dagang. 11 adalah strategi penetapan harga. Ya, bagaimana sebagai pengusaha kita bisa menetapkan harga yang kira-kira bisa masuk ke dalam segmen pasar kita. Kemudian yang ke-12 adalah komunikasi dalam digital. Yang ke-13 adalah rancangan tata ruang atau layout toko di dalam digital. Ya, jadi kalau kita lihat masuk di digital modern ya, Alfamart, Indomaret itu kan biasanya layoutnya itu sangat tertata rapi. Kita kalau di dalam sistem informasi kita juga mempelajari namanya business intelligence. Ya, jadi bahwa itu akan ditata menyesuaikan dengan kebutuhan yang saling membutuhkan. Contoh, kalau saya mencari strategi, biasanya kan juga akan mencari fakta gizi, dan itu biasanya belajarnya akan jauh dari praktik. Dan itu ada tekniknya, jadi tidak sembarang menata sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kemudian ada kualitas layanan atau service quality di dalam bisnis kita. Nah, topik terakhir inilah yang biasanya sering dijadikan mahasiswa untuk diskusi atau topik dan akhir. Dalam pengaruh kualitas pelayanan ya, terhadap keputusan pembelian ya, produk misalkan makanan ringan F&B di retail modern seperti kasus misalkan di Superindo atau di Indomaret. Itu salah satu contoh yang bisa dipakai kalau videonya ambil dari topik yang diinginkan ya, itu salah satunya. Nah, untuk referensi di sini saya menggunakan beberapa buku ya. Kalau ini bisa kalian akses yang nomor satu ini nanti di BDAP bisa di-download ya secara gratis. Ini karena Bapak Agus Wibowo ya, dari Yayasan BAP terbitan 2020. Kemudian saya juga pakai yang paling banyak nanti yang nomor 2 itu ya, dari Profesor Susina Widiatami dan Palembang. Ini memang beliau semua. Kalau kita lihat dari citasi buku-bukunya memang kebanyakan mengambil topik-topik di dalam pendidikan. Jadi profesornya ini di pemasaran di bidang itu ya. Ini juga bisa di-download secara
juta juga ya. Kemudian yang ini berbayar yang merupakan dari paten. Jadi 4 inilah yang saya jadikan nanti inti di pertemuan kita di 14 chapter kita semester ini. Nah, untuk UTS itu akan dilaksanakan di pertemuan 8 ya. Pertemuan 7 terakhir sebelum UTS. Kemudian di pertemuan 16 itu akan dievaluasi. Kemudian pengumpulan tugas nanti bisa pilihan ganda, bisa essay. Tapi saya biasanya kalau tugas itu essay ya. Essay ini nanti tetap dikerjakan melalui siakan. Biasanya saya meminta untuk dibuatkan quiz draft ya. Nanti ada sedikit kita lanjut di marketing ya untuk digital modern supaya nanti kita ada gambaran pemahaman untuk topik-topik yang baru tren saat ini. Ya, jadi harapan saya nanti masa depan ketika kalian mengambil tempo judul-judulnya judul-judul yang mengikuti tren saat ini. Ya, misalkan digital marketing ya, digital modern mengarah kepada ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti pengumpulannya semua BDBD disiapkan. Jadi misalkan yang paling sering itu tugas itu biasanya tidak bisa diakses dosen. Ya, satu sudah diinformasikan, tolong kalau dikasih e-draft itu dibuat open access untuk semua. Jadi dosennya bisa mengakses atau siapapun yang dikasih itu bisa mengakses tanpa diberikan kode aksesnya. Terus kemudian yang kedua, yang paling parah biasanya dosen itu memberikan contoh tugas berupa e-draft. Contohnya itu dikumpulkan lagi sebagai tugas. Ini bagi saya sudah sangat parah sekali. Dan jadi jangan sampai kalian melakukan itu. Dan saya sering melihat ada kasus seperti itu. Kemudian kasus yang ketiga, tugas asal-asalan yang penting dikasih link kosong. Itu juga seringkali saya lihat. Jadi saya pastikan kalau yang di kelas saya akan mengecek satu-satu baik nama. Ya. Kemudian yang terakhir yang tidak bisa tolerir adalah ketika kalian melakukan plagiasi. Plagiasi itu bagaimana Pak? Tugasnya si A sama si B sama, cuma diganti nama sama saja. Yang sudah dikomunikasikan. Dengan kira saya nggak cek satu-satu, saya akan cek satu-satu. Ya. Ketika dikontrolin, biasanya ada yang mengatakan, oh itu hanya substansinya Pak. Ya. Nanti saya kasih formulir konsep plagiasi baru ketahuan itu 100% mirip, ya. Bahkan seperti ini juga sama. Ya, jadi saya mohon, saya harapkan ini kebetulan kalian. Kalau dari tugas saja kalian sudah tidak jujur, nanti biasanya di lain-lainnya termasuk tugas akhir juga akan melakukannya. Ya, termasuk nanti jujur skripsi, ya tugas akhir itu ambil dari internet, ya bukan amati teori komunikasi, tapi ATT, amati teori plus terlibat 100%. Nah, ini yang saya tidak harapkan. Ya. Nah, untuk memudahkan komunikasi kita antara dua arah, nanti akan saya buatkan grup ya. Kemarin saya mohon maaf ada komunikasi ya. Ternyata di lokasi bisnis dan manajemen itu ada dipisah ya. Jadi ada segregasinya yang dari raut itu yang bisnis ya sama kewirausahaan yang dari ini itu berarti yang manajemen. Nah, nanti saya akan coba filter lagi supaya nanti WhatsApp-nya belum bisa dibedakan. Ya, seperti itu. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke chapter 1 atau materi chapter 1. Yang ditanyakan yang kemarin, untuk yang STE yang benar siapa nih? Kalau boleh tahu. Langsung kita masuk ke bab 1 saja ya, supaya kita juga bisa dapat gambaran. Baik, di bab 1 ini kita akan membahas yaitu paradigma pengelolaan dan peluang di dalam digital. Ini fenomenanya sekarang kita capture di dalam ruang yang kita lihat di Indonesia. Kita ada ruang ini dulu. Kita lihat di Indonesia dulu. Walaupun nanti ada beberapa saya berikan contoh yang akhirnya di luar negeri, karena mungkin di Indonesia belum terlalu
fair seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran di chapter 1 ini maksudnya diharapkan nanti bisa tahu ya, retail itu apa ya? Retail secara etimologi dan juga terminologi. Jadi kalau etimologi itu berdasarkan asal usul katanya. Kalau terminologi itu berdasarkan bisa pendapat ahli atau memang teori yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua, maksudnya juga bisa menjelaskan paradigma retail modern dan tradisional. Jadi di Indonesia ini ada dua retail ya, jadi tradisional retail dan modern retail ini yang banyak menjamur di Indonesia. Kemudian yang ketiga, manusia juga bisa mendefinisikan berbagai fungsi yang dijalankan dan memahami karakteristik dasar retail. Jadi kalau misalkan retail secara umum, orang pasti akan mengatakan bahwa ini adalah eceran, jadi kecil dan harganya murah. Itu biasanya kalau orang awam ditanya tentang retail. Nah, saya mulai dari etimologinya dulu. Retail itu dari bahasa Prancis yang artinya memotong atau memecah sesuatu. Jadi dipecah menjadi kecil-kecil. Itu yang kita sebut di dalam bahasa Prancis disebut retailer. Nah, terkait aktivitas yang dijalankan, maka retail ini menunjukkan upaya untuk memecah barang atau produk tadi yang dihasilkan didistribusikan oleh manufaktur atau perusahaan di dalam jumlah besar dan massal. Untuk apa? Dikonsumsi oleh end user atau konsumen akhir di dalam jumlah kecil sesuai kebutuhannya. Dan kalau di Indonesia ini orang sangat suka nih produk retail. Ya. Saya kasih contoh yang mungkin relate dengan kehidupan mahasiswa ya. Beli sampo saset harga 500 dapat 9 saset. Ya. Itu pun saya masih bisa dipakai buat 2-3 kali. Nah, cuman kan coba kalau saset itu kecil-kecil ditentukan mililiternya dibandingkan dengan ukuran botol, itu pasti harganya lebih murah ya ukuran botol. Ya. Tapi kenapa orang kita terutama di daerah berkembang suka yang saset? Karena harganya murah dan kita bisa tidak banyak. Sukanya yang kecil-kecil ya, jadi ada yang kita sendiri. Sebenarnya itu mengindikasikan bahwa kita secara biologi memang masih kurang. Sehingga program kita ini sangat berkembang besar di Indonesia. Nah, sehingga kita itu dikatakan adalah sebuah perangkat untuk kegiatan bisnis yang melakukan penambahan nilai pada produk dan layanan penjualan. Ya, intinya itu produknya ya penjualan, tapi dipakai untuk konsumsi akhir. Ya. Kemudian menurut Profesor Phil Porter, beliau menjelaskan bahwa retail itu proses penjualan eceran yang meliputi seluruh kegiatan yang melibatkan penjualan baik barang dan jasa kepada para konsumen tingkat akhir sebagai keperluan pribadi mereka masing-masing. Jadi dikonsumsi akhir tidak dijual kembali. Nah, untuk mengingatkan kalian di manajemen operasional, sebenarnya atau di pemasaran bahwa saluran bisnis ini kan dimulai dari manufaktur. Ya. Walaupun manufaktur nanti sebelumnya ada yang namanya raw material atau bahan baku. Nah, bahan baku kan ada dua ya. Manufaktur itu membuka baku itu biasanya ada dua kemungkinan. Satu didekatkan ke pelanggannya atau dua didekatkan ke sumber bahan baku atau raw material. Nah, kemudian dari manufaktur yang diproduksi dijual ke reseller. Ya, reseller ini kalau dibuka lagi bisa dua ya, bisa agen, bisa BOT, ya. Intinya itu adalah penjual besar. Kemudian dari reseller dijual lagi ke retailer. Dari retailer itu baru kita bisa mengkonsumsi. Kan lebih murah Pak kalau saya beli ke manufaktur. Memang boleh kalau beli ke pabrik, misalkan di model manufaktur kan nggak boleh. Ya. Sehingga untuk bisa memecah tadi kita butuh saluran distribusi yang kita sebut sebagai retailer. Jadi dia memecah-mecah produk. Pak kalau dari retailer belinya berarti lebih murah Pak. Ya, artinya, nah tugas dari retailer ini adalah memecah-mecah produk tadi supaya dalam kalkulasinya itu bisa diterima di masyarakat. Nah, inilah termasuk saluran dari distribusi barang dagang, di mana kita yang akan kita bahas adalah pada rantai pasokan retail. Nah, kemudian kita masuk pada paradigma tradisional retail. Ya. Jadi data dari IFC International Finance Corporation di 2013 itu ternyata penjualan itu mencatatkan 80% penjualan di Indonesia itu ternyata didominasi oleh retail tradisional dengan nilai
juta. Ya, dengan asumsi sehari ada kunjungan 50 customer dengan membelanjakan rata-rata satu orang itu 50.000 per hari. Nah, dampaknya apa? Impactnya tentu saja pada peningkatan akses keuangan. Ya, makanya kemarin ketika kita pandemi, mengapa kita disarankan diberikan insentif ya, yang karyawan yang dapat jam sosial itu sudah mendapatkan insentif supaya uangnya bisa dibelanjakan dan harapannya itu ekonomi akhirnya memutar sehingga orang punya daya beli yang kuat. Nah, daya beli inilah yang menopang perekonomian kita. Sehingga kalau kita beli produk teman sendiri, saudara sendiri itu sebenarnya bisa menghidupkan perekonomian yang ada di sekitar kita. Ya, ini beda konsepnya kalau kita dengan MBA atau orang dari investment yang orang invest di sini belum tentu keuntungannya nanti 100% akan di Indonesia, tapi bisa juga ditarik ke negara yang punya investasi. Ya, itu bedanya di situ. Nah, artinya di sini bahwa retail tradisional ini juga punya dampak besar ya terhadap penyerapan tenaga kerja dari 21% untuk tenaga kerja. Nah, masalahnya di sini retail tradisional itu didasarkan pada fenomena menghadapi kekuatan ekonomi dari retail modern. Ya. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya ya, saya antri 1, 2, 3. Ternyata kalau retail modern sekarang beli barang sendiri, ya tidak perlu di ini ya, informasi sudah jelas, ya tata letaknya rapi, tempatnya AC, bersih, ya kalian membayar pun tidak memakai uang tunai, ya kita juga menggunakan cashless ya, jadi pembayaran digital dan lain sebagainya. Ya, tidak usah emosi ya, karena apa? Karena memang mereka menyediakan sesuatu yang sudah sangat rapi sekali. Nah di sini akhirnya banyak penghasilan toko kelontong dan tradisional ini tergerus oleh persaingan. Nah, makanya sekarang ada toko kelontong yang berubah ini ya, bertransformasi hampir menyanyi pasar modern. Mungkin kalau kalian tahu namanya toko kelontong Madura, juga 24 jam. Ini salah satu inovasi yang dilakukan sehingga orang ya dalam hal ini tidak apa-apa yang penting barangnya ada. Ya, mungkin kalau yang sudah berkeluarga paham ya, tahu malam ya ada dulu buat transportnya, terus kita jam 12 malam cari. Pertanyaannya kan kalau harganya mahal apakah nggak tetap dibeli? Pasti juga akan dibeli karena kita need-nya memang ada, masalahnya yang jual ada enggak. Nah ini akhirnya retail modern ini berkembang pesat. Bahkan sekarang banyak sekali yang kalau di Indonesia itu yang paling besar ya Alfamart di rumah, juga namanya 7-Eleven, itu salah satu contohnya. Sehingga orang yang penting barangnya ada, bukan masalah mahalnya. Barangnya kalau murah pun kalau gratis juga percuma. Kita ingat dalam ekonomi itu ada untuk permintaan dan penawaran. Ya, itu salah satunya. Nah kemudian di sini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan paradigma di dalam retail tradisional dan retail modern. Nah kalau tradisional, lokasi itu tidak terlalu penting. Ya, saya selalu ingat teori bahwa retail modern 3 fokus utamanya itu lokasi. Jadi 3 utamanya itu ditanyakan pasti lokasi. Sehingga mereka akan melakukan namanya visibility study. Jadi sebelum buka toko itu sudah langsung buka di sini, tidak seperti itu. Jadi ada kajian juga. Nah ini yang dulu saya heran, kenapa kalau ada Indomaret dan itu pasti ada apa? Nah ini saya coba tanya ke mahasiswa, dari tahu nggak? Kenapa kalau ada Indomaret jarak berapa meter lagi itu pasti ada Alfamart? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Ya siapa? Nah, jawabnya kalau misalkan toko Indomaret di sebelah itu banyak pengunjungnya, dia bisa beralih ke Alfamart. Sebenarnya simpel. Contoh misalkan Indomaret itu mendirikan di Ungaran gitu. Dia sudah mendirikan satu toko di situ. Logikanya, tapi dia sudah melakukan survei pasar. Ya, visibility-nya sudah dilihat. Visibility itu isinya kalau di wilayah itu banyak. Misalnya kompetitornya ada berapa nih? Jumlah penduduknya berapa? Jumlah yang lalu lalang di dalam area itu berapa? Setiap 1 menit itu berapa orang? Setiap 1 jam itu berapa kali berlalu lalang? Itu ada perhitungannya. Sehingga mau sehari kalau saya lewat orang itu sama
Ya, apalagi biasanya dekat-dekat sektor-sektor ekonomi ya, sekolah, pabrik, perkantoran, itu seperti itu. Nah, kalau Indomaret sudah buka, Alfamart sudah perlu satu salah, artinya dia sudah pasti survei pasar, itu sudah ada di sekian. Artinya segmen pasar yang disasar itu sama. Cuma di sini dia ingin memasang pasarnya. Kalau ini nggak ada ya caranya di sini. Ya. Karena promonya kan beda-beda ya, antara 2 itu punya diferensiasi yang berbeda. Nah itu baru kita paham, oh dia ya di Indomaret dan ini Alfamart tinggal buka aja gitu. Karena pasti ini sudah selesai. Itu pun ketika Alfamart sudah buka, Indomaret pasti buka di sebelahnya. Bahkan satu wilayah ada Indomaret tapi dari satu itu juga selesai. Nah disinilah akhirnya bisa terlihat bahwa supermarket modern itu dia melakukan analisa pasar, lokasi, bahkan dia juga kuat secara capital atau modalnya. Ini yang paling penting. Karena apapun itu usaha bisa berkembang kalau modalnya besar, ya. Karena kita bisa scale up untuk bisnis itu kalau memang ada capital dan tentu saja resources untuk sumber daya manusia. Nah, kemudian ini juga ada alokasi, ya subscription-nya jelas, ya. Jadi kalau barang sudah expired itu bisa langsung diambil dari rasa dan sebagainya. Nah, ini perbedaan dengan retail tradisional. Nah, kemudian untuk fungsi retail sendiri ini dijelaskan dia bisa menyediakan berbagai macam produk besar atau providing assortment. Jenis barangnya apa dan merek bahkan ukuran. Wah saya uangnya bokeh Pak jadi mahasiswa, beli sabunnya yang kecil aja Pak yang 100 mili boleh. Wah ini benar-benar belum dapat kiriman Pak, ya sudah beli paket. Itu boleh. Dia menyediakan ukuran-ukuran tadi. Semakin besar ukurannya biasanya semakin murah. Dan itu teknik marketing juga digunakan oleh bisnis retail. Contoh kalau kalian beli di startup ya kan ada ukuran di sedang di tengah itu sebenarnya cara marketing mempengaruhi cara psikologi Pak. Kalau segini aja jadi saya yang besar sekali misalkan seperti itu. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua adalah breaking box atau memecah. Jadi dipecah-pecah menjadi kecil. Sebenarnya bagi kita mungkin merasa murah, tapi kalau dihitung itu sebenarnya itu untungnya besar. Ya. Kita saja yang tidak terasa bisa menghitung untuk produk-produk yang kecil lagi. Kemudian yang ketiga, perusahaan menyimpan persediaan, mereka punya namanya holding inventory. Ya. Persediaannya bagus itu bagaimana Pak? Yang tidak terlalu lama di gudang. Ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu? Ya. Kalau di operasional kita menyebut ada teknik namanya just in time dan lain sebagainya, itu salah satu contoh. Kemudian pengambil data, konsumen bisa mendapatkan kemudahan dalam mengkonsumsi produk dengan berbagai fasilitas. Ya. Kalau misalkan kayak kita tahu kita hadir ya kebutuhan rumah tangga itu, dia juga memberikan berbagai layanan. Misalkan belinya dari cash, juga menghubungkan dengan produk jasa tadi yang lain. Dan yang kelima meningkatkan value atau nilai dari produk dan jasa. Jadi tidak semua aktivitas pelanggan itu bisa dipenuhi karena keterbatasan barang dan jasa. Karena retail biasanya kecil ya, kecil dan ada di mana-mana. Itu bedanya retail dengan grosir atau retailer. Menurut Prof. Utami untuk karakteristik dasar retail ini dibagi menjadi 3. Jadi berdasarkan unsur untuk pemuasan kebutuhan konsumen, kemudian yang kedua sebagai berdasarkan sarana atau media yang digunakan, dan yang ketiga berdasarkan pengembangan kepemilikan. Di sini kita bahas dulu untuk pemuasan kebutuhan. Jadi ada 4 unsur kalau kita mengatakan pemuasan kebutuhan kita. 1, berdasarkan jenis barang yang dijual. Apa retail itu harus produk kesehatan Pak? Tidak. Ada juga retail yang itu misalkan produk kesehatan. Contohnya kayak apotek K2 Pak, itu juga retail yang dia kecil dan di mana-mana. Kemudian yang kedua, perbedaan dan keanekaragaman barang yang dijual, tingkat pelayanan konsumen dan tentu saja adalah harga barang. Kalau misalkan orang beli di departemen store kayak Matahari, barangnya mahal Pak. Ya, segmennya beda ya. Bukan barang yang mahal ya, segmennya yang beda aja ya. Kalau orang pendapatannya sedikit ya, itu murah Pak, karena dia ada uangnya pertanyaannya. Tapi kalau kita nggak ada uangnya ya sudah pasti paling mahal Pak. Jadi bukan segmen, ya kalian bukan segmennya mereka, segmennya orang-orang
kelas menengah gitu ya. Jadi bukan yang menengah ke atas, mungkin menengah ke bawah. Nah kemudian kalau di unsurnya dibagi supermarket konvensional. Ini biasanya produk yang melakukan pembatasan pada penjualan produk makanan, misalkan produk kesehatan, kecantikan dan produk umum lain. Dan kemudian yang kedua ada hukum retailer. Hukum retailer ini formatnya dibagi menjadi beberapa jenis supermarket. Ada yang disebut supercenter, ini luasnya sudah 30.000. Kemudian ada supermarket, ini luasnya di atas 18 meter persegi. Kemudian yang terakhir ada warehouse yang menjual makanan jenisnya terbatas atau umum pelayanan yang mungkin pada tingkat harga yang rendah. Ini contohnya kayak Pokeman gitu ya. Pokeman itu kan biasanya ada produk yang kadang saya nggak pikir ya, kalau harganya bisa sangat murah sekali dibandingkan dengan harga pasar. Maka kita itu juga memainkan yang namanya pricing. Jadi mereka kayak kalau bilang kita ada yang murah, tapi juga ada yang mahal. Jadi untuk menutup ya istilahnya di cost atau biaya kami. Dan ini biasanya juga terjadi. Kenapa kok sama-sama Indomaret produk itemnya sama kok harganya beda? Ya, itu mungkin sering kalian lihat gitu. Kok Indomaret untuk rumah sakit ini kok mahal sekali ya Pak untuk produk ini? Karena dia dekat dengan pusat ekonomi. Nah, ini yang membedakan. Jadi mereka harus bisa membuat yang namanya price tadi ya, community price supaya keuntungannya juga tidak menurun. Kemudian ada convenience store, ini yang kayak Indomaret Alfamart ya, kurang lebih 360 meter ya. Biasanya swalayan ini ya, produk-produk yang dijualkan biasanya harganya tidak lebih tinggi dari supermarket. Pak, saya itu kalau beli di Bogor itu pasti murah Pak harganya. Yo, ini kalau antri langsung kayak siapa yang mau? Tanyanya kan gitu ya. Kecuali kamu grosir, ya kamu jual, kamu beli di situ, kamu jual lagi itu bolehlah kalian beli yang banyak. Kalau cuma selisih 500.000 rupiah kamu perjalanan ke sana kena parkir berapa kali kan ya jatuhnya sama juga. Jadi kita harus hitung-hitung hal-hal yang mungkin kecil, tapi kalau dinominalkan itu lebih banyak kalau terakumulasi. Kemudian ada general merchandise kita. Ini dibagi juga ya. Ada departemen store, ada cetakan kayak matahari, buku ya. Kemudian ada full line store. Ya ini terbatas ya. Barang jenis murah jumlahnya terbatas. Kemudian ada specialty store. Ini produk yang limited. Ya, contohnya kayak Victoria Secret. Biasanya ini juga bukan segmen saya juga ya. Ini kalangan menengah ke atas ya. Kemudian ada drugstore. Ini pada obat-obatan, contohnya kayak Senburi atau PT24. Kemudian ada kategori spesialis. Ini barang yang dijual itu hanya satu kategori. Kalau di Amerika kan ada namanya Toys R Us, atau kalau di Indonesia contohnya kayak Toys Indom gitu ya, itu satu korporasi dengan hardware itu. Jadi satu toko itu hanya menjual itu mainan-mainan saja. Ya. Kemudian ada extreme value retailer, ini kalau di Indonesia banyak ya, serbu, ya, serba 5.000. Dan juga ada off-price retailer, ini menawarkan harga murah dan berubah-ubah. Ya, contohnya factory outlet yang ada di Bandung dan Jakarta. Kemudian yang kedua berdasarkan sarana. Penjualan melalui toko, ini sudah pasti kalian tahu, sebenarnya ada display, ada alamat. Nah kadang ya, generasi-generasi os, ya, ada milenial pun masih ada. Kalau beli nggak pegang barangnya itu kadang kurang kuat. Ya. Nah ini akhirnya masih tetap tumbuh ya toko itu, tapi juga bisa menggunakan penjualan tidak melalui toko. Ya, elektronik retail misalnya, kayak eBay, Amazon, ya katalog direct mail. Ya, kalau misalnya mungkin dulu pernah jadi anggotanya Shopee Market, ya, kemudian juga OnPlay, ini contoh dari katalog dan direct mail retailer. Kemudian ada direct selling, ini dari sales langsung ke personnya, ya targetnya langsung. Ini contohnya kayak MB, Yankee, ya, Kelly, ya, itu salah satu contohnya. Kemudian ada kalau ini home selling, ya, yang sering lihat ya, olahraga, kesehatan, contohnya kita ini. Kemudian ada vending machine tertadi. Vending machine itu ini ya, kayak mesin kita beli barang, nanti barangnya keluar. Ya. Yang paling umum itu minuman. Ya. Ini biasanya juga paling sering banyak itu
Jepang. Negara dibuka dengan 1000 vending machine. Karena banyak sekali barang-barang yang dijual melalui vending machine. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan berdasarkan pemilik, ya. Pemilik tunggal, jaringan perusahaan atau waralaba. Ya. Biasanya kalau yang besar itu yang waralaba ini, contohnya kayak McD, gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu bahwa McD ini sebenarnya kalau dipikir-pikir bukan franchise ini ya apa makanan, tapi dia juga franchise untuk aset ini ya tanah. Kenapa? Karena McD tidak pernah saya lihat McD itu selalu di tengah kota. Ya, kalian bisa lihat rata-rata dia selalu di tengah kota dan di kawasan-kawasan yang cukup elit. Itu salah satunya. Nah, untuk bisa mendapatkan license, maka kita harus membayar fee juga, uang ke license-nya tadi agar kita mendapatkan satu sumber biaya source-nya, dan yang kedua sistemnya SOP-nya, terus kemudian ini akan juga tentu saja bahan bakunya, bahan bakunya cuma sesuai dari sektornya. Nah, ini tren nanti masa depannya experience shopping. Kadang orang itu membeli bukan karena itu, tapi karena itu gitu ya, yang cewek-cewek terutama yang mau jalan-jalan pak, pulang-pulang bawa bawa itu biasanya tradisi orang Indonesia. Kalau kita sebut di dalam Jawa itu namanya impul. Jadi kira-kira ya orang kalau yang suka toko yang kalau nggak punya kita lanjut itu, nah topnya baik ya, momen ada di konsep one-stop shopping ya. Sebenarnya kan menyediakan seluruhnya ya, dari cara pembayaran, pengiriman, dan bahkan di itu cukup bisa tempat itu berbayar di tempat yang dibikin yang berkain itu salah satu contoh. Ini yang barusan termasuk 4 ini. Nanti bisa kalian ambil kalau satu rencana mau ambil. Pertanyaan di kita itu melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen dari tentang akuan atau eceran. Dan kita teman-teman yang membeli itu bertujuan atau bekerja atau menggunakan tidak menggunakan cara pribadi atau tidak menjualnya. Jadi ini kan tidak tahu keuntungan. Terakhir beli ya tidak dipakai untuk konsumsi. Mungkin itu saja yang bisa berikan untuk bulan Ramadan kali ini. Dari sini mungkin apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Yang dari nama teman-teman dulu, banyak. Belum ada Pak Edwin. Untuk yang di Pakistan, belum ada Pak Edwin. Untuk yang ini aman Pak, tidak ada. Pak Jaya ini? Nggih, aman Pak. Oh iya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, adalah cukup ya. Dan untuk kita semangat pagi ya. Semangat. Terima kasih Pak Edwin. Sampai